dan akun TikTok saya di screenshot, ditulis-tulis gini gitu. Saya teleponin, dia kan nantang, sini lu kalau berani katanya hubungin gue. Saya hubungin, dianya kain-kain gak berani. Gue nggak mau tahu katanya. Gue di blok katanya. Kenapa katanya? Yang lu nggak usah harus tahu. Lu datang aja kagak sopan. Kalau kita ngomong lagi susah. Kalau orang NPD begitu. Mau ngomong apa? Kayak anak bayi yang nggak dikasih ini es mambo gitu. Tapi pada saat kamu telepon Dewi Bulan, kamu berpikir nggak? Dia di Amrik, gua di Amrik. Kita ini bukan pribumi di Amrik ya kan? Kalau cakar-cakaran, pahit bicara nih sampai istilah terjadi hal yang tidak diinginkan, emang siap basah-basahan kalian di Amerika sana? Jadi orang ini yang namanya Felicia ini yang akun TikToknya itu Lux, yang sekarang nongkrongnya itu di roomnya Reda. Dia inilah yang tahun 2024 itu mau melaporkan Sofiatul. Dia pernah ribut besar dengan Sofiatul. Sampai main kata-kataan, ya. Kata-kata kotor sampai keluar dari Sofiatul. Orang inilah yang mau melaporkan Sofiatul ke imigrasi. Ya, bukan saya. Jadi Sofiatul saya kasih tahu, bukan saya yang mau melaporkan kamu. Saya nggak perlu melaporkan siapapun. Ya, saya bahagia dengan hidup saya. Jadi orang inilah yang mau melaporkan Sofiatul waktu itu. Jadi saya harus klarifikasi apa yang dituduhkan oleh si ibu ini, si Felicia atau Lux in Tenebris, Ibu Lux ya. Ya. Nah, itu semua karena kepahitan dia, kebencian dia, dan dendam terhadap saya yang selalu mengkoreksi doktrinnya yang salah. Itu. Ya. Maksud saya kan mau mencerdaskan dia, supaya nanti kalau kamu ketemu dengan seseorang, Islam atau apa, dia itu juga benci banget dengan Islam. Jadi dia bilang, gue gak mau ngomong sama Islam. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman perseteruan antar polikardus ini. Mulai dari Otenwati yang ada di Indonesia maupun Otenwati polikardus wanita yang ada di luar negeri teman-teman. Terutama di Amerika ya. Jadi kita tahu mereka ini kabur dari Indonesia lantaran ingin menghujat Islam dengan bebas. Supaya donatur senang. Karena kalau di Indonesia, menghujat Islam nggak bisa leluasa. Salah-salah ditangkoi, kan begitu. Jadi, kalau mau hujat Islam, ya keluar negeri. Bagi donatur, yang penting hujat Islam. Nggak peduli, mau kamu di Indonesia, mau kamu di Zimbabwe, bahkan kamu di planet Mars sekalipun, yang penting
kalau bagi para donatur Islamfobia ini, apa yang kamu sampaikan bisa membuat marah umat muslim, bisa membuat umat muslim sakit hati, maka kamu akan sangat disayang oleh para donatur ini. Inilah yang membuat banyak sekali orang-orang yang sebelumnya hanya bacot-bacot di kedai tua, sekarang berubah menjadi yang namanya apologet Kristen. Lucu sekali ya, apologet Kristen. Tapi kerjanya menghujat agama orang, bukan membela iman Kristennya. Kalau ditanya tentang kekristenan, ujungnya blunder. Ujungnya buang saja Trinitas ke tong sampah. Apa itu Trinitas? Nggak perlu. Kalau ditanya kekristenan, mereka akan kebingungan. Sehingga agak aneh juga kalau orang-orang ini dilabeli dengan nama apologet Kristen. Sejak kapan, teman-teman, apologet Kristen itu tidak bisa menjawab tentang kekristenan? Lawak sekali, teman-teman. Jadi inilah dinamika yang terjadi, dan makin ke sini kita disuguhkan tontonan yang makin menarik, teman-teman. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allah memberikan kita kado yang luar biasa sekali, teman-teman. Kita diberikan hiburan, tontonan Polikardus yang saling bongkar-membongkar, saling cakar-mencakar. Dan ini membuktikan bahwa memang ada yang salah dengan ajarannya. Kita lihat dari buah-buah yang diperlihatkan. Bagaimana pohon tersebut ternyata sangat busuk. Ini tercermin dari buah para pelaku pemuka agamanya. Saling hujat, saling maki. Dan sekali lagi ya teman-teman, saya berharap teman-teman Kristen yang benar itu bisa muncul dan mengatakan bahwa mereka bukanlah wakil Kristen. Ajaran Kristen tidak seperti ini. Mereka-mereka ini hanyalah orang-orang yang memanfaatkan yang namanya Kristen untuk keuntungan pribadi. Mereka ini hanya menjual Yesus, hanya menjadikan Yesus tameng untuk keuntungan pribadi semata. Dan di sini teman-teman, kembali ya, saya akan suguhkan tontonan yang sangat menarik tentunya, bagaimana perseteruan ini melebar. Bukan hanya Reda Marbun yang terlibat, tapi muncul seorang wanita yang menggunakan ID namanya Lux Intan. Ya, ternyata nama aslinya adalah Felicia, dan baru-baru ini fotonya di-spill oleh Dewi Monyong. Dikatakan bahwa Felicia ini iri dengan kehidupan Dewi Monyong alias Lindsay yang berhasil mendapatkan bule tua, bule cepat mati, dan kaya raya. Yang paling penting selain kaya harus cepat mati, supaya warisannya jatuh kepada dirinya. Dan dikatakan oleh Lindsay alias Dewi Monyong bahwa yang namanya Felicia ini iri, lantaran dia nggak bisa mendapatkan bule yang spek seperti itu. Bahkan Felicia ini pernah mencoba menggoda salah satu Polikardus internasional, atau yang dikenal sebagai apologet Kristen internasional. Dan saat itu bule tersebut tidak tertarik dengan Felicia, sehingga mulai pecahlah hubungan mereka. Menurut Dewi Monyong, Felicia inilah yang dulu berencana melaporkan Lani Ekowati alias Sofiatul ke kantor imigrasi Amerika. Karena saat itu Sofiatul adalah imigran gelap. Kita tahu Sofiatul ya, tahun lalu itu kan statusnya masih seorang imigran gelap. Mengerikan sekali teman-teman ya. Dan ya inilah fakta-fakta yang berhasil kita ungkap. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Felicia ini pernah ngasih makan yang namanya Dewi Monyong. Dan ini sekarang diungkit teman-teman. Diungkit ya. Jadi dibilang ini orang nggak tahu balas budi. Ini orang udah dikasih makan tapi kok menggigit gitu ya. Nah, ini lucu juga. Kecuali kamu kasih makan dia pagi siang malam, kamu hidupi dia. Kalau cuman orang datang bertamu ke rumah kamu, terus kamu suguhkan makanan, ya itu biasa aja gitu. Berapa banyak orang yang sebelumnya teman baik, saling traktir, ya,
saling bantu-membantu, tiba-tiba jadi musuh. Biasa aja gitu. Jadi ini lucu sekali ya. Mereka ini ternyata dulu sahabat yang cukup dekat, berada di satu grup, yaitu WAFM ya, grup penghujat dari Amerika. Penghujat tentunya penghujat Islam. Dan sekarang mereka pecah kongsi. Yang cukup menarik adalah yang namanya Felicia ini, sebelumnya ribut dengan yang namanya Sofiatul, alias Lani Ekowati. Sekarang malah jadi berteman kembali. Menyerang sama-sama yang namanya Lindsay ini. Dan Lindsay katakan bahwa ini konyol gitu. Dia nggak tahu bahwa Felicia ini suka nikam orang dari belakang. Nah, jadi inilah mulai digembar-gembor dan ya saling berbalas pantun lah. Kita akan lihat bagaimana mereka saling balas membalas pantun. Sungguh menarik teman-teman. Kita dengarkan dulu ya teman-teman. Dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Ya. Nah, saya sering berdebat sama dia, berdialog lah, meluruskan pandangan sesatnya. Karena dia mengatakan Yesus dan Bapa ya sama aja. Apanya sih beda? Udah sama aja, Yesus sama Bapa sama aja. Saya koreksi. Ya kan, saya koreksi bahwa Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus, tapi mereka adalah satu kesatuan dalam Allah. Lalu dia marah-marah. Udah nggak usah ngomongin gitu-gitu nang, bukan urusan gua. Jadi ketika dikoreksi doktrinnya dia marah-marah. Ya kan? Setiap kali saya mencoba mengkoreksi pemikirannya mengenai keilahian Yesus, dia nggak pernah suka. Nah, dia seringkali menggunakan kata, oh Tuhan ngomong sama gue, Tuhan Yesus ngomong sama gue, Roh Kudus ngomong sama gue. Ya, dia ngefans berat sama saya dan iri dengan kehidupan saya yang banyak kenal dengan apologet internasional. Ya, dia sudah saya kenalin dengan Dr. Eddie Dalkor. Untung baru Dr. Eddie yang saya kenalin. Ya, karena ternyata di balik saya dia sering chat-chatan sama Dr. Eddie di belakang suaminya. Ya, Dr. Eddie sendiri yang kasih lihat chat dia ke Dr. Eddie kepada saya, karena saya sering ketemu dengan Dr. Eddie Dalkor. Kita sering satu dalam konferensi. Ya, nanti saya kasih lihat Dr. Eddie Dalkor itu kayak apa sih orangnya ya. Ganteng teman-teman, tinggi, ganteng. Ya, terus dia ngomong kayak gini, Tuhan itu ngomong sama gua. Secara langsung Tuhan ngomong sama gue, kalau gue tuh mesti support pelayanan elu, Lindsay. Gue mesti bantu pelayanan elu. Nah, ini dia yang ngomong loh ya, bukan saya. Ya. Janji kan dia berarti harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kan? Karena dia sendiri yang mengatakan Tuhan mengatakan ke dia harus bantu pelayanan saya. Iya kan? Cuma bantu $20, $50, itu aja. Itu sudah kayaknya udah gede banget. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi orang ini ya teman-teman. Ya. Yang setiap harinya itu ribut dengan suaminya. Jam 2 pagi waktu Alabama, teman saya ngelaporin. Itu ngapain si Felicia di TikTok? Jam berapa? Jam 2 pagi, jam 3 sore kan berarti jam 2 pagi waktu Alabama kan. Ngapain kalau dia nggak stres jam 2 pagi? Kemarin dia itu ngerasanin saya, memfitnah saya lebih dari 3 jam. Sampai teman saya yang di Belanda itu nangis-nangis. Ya. Teman saya yang di Belanda loh. Sampai nangis-nangis. Dia juga kenal dengan si Felicia ini. Kejam sekali, dia bilang ini orang kejam sekali. Jadi hati-hati dengan orang ini ya teman-teman ya. Buat Reda, kamu juga hati-hati dengan orang ini. Ya. Sekarang kamu sedang dimanfaatkan karena orang ini penuh dengan kepahitan. Dan orang inilah yang melaporkan Sofiatul ke imigrasi. Ya. Lah memang kan saya bilang dia ini wanita tercantik se-Alabama. Dia ini wanita tercantik se-Alabama. Kampung Alabama. Ya.
Kalau gue kan wanita cantik jelita sejagat raya, lu gimana sih? Beda dong antara Alabama dengan jagat raya. Mana ketawanya Bang Toro? Nah, itu ya teman-teman ya. Ini udah jam 12 tadi. Saya sebenarnya pengen naik. Saya sebenarnya pengen naik tadi ke Kak Lia, tapi saya ada kelas kristologi bersama Dr. Daniel dan juga Dr. J. Smith ya. Ini saya kasih lihat Dr. Eddie Dalker yang saya bilang ganteng itu kayak apa sih. Nah dia tuh naksir sama Dr. Brubaker padahal dia udah punya suami. Nah ini dia fotonya ya. Nah itu Dr. Eddie Dalker ini guru saya dalam kristologi pelajaran Tritunggal dan bidat-bidat. Ini nih. Jadi dia guru saya dalam Tritunggal dan bidat-bidat. Ini nih. Ya, guru saya. Lalu mereka kemarin tadi menampilkan foto saya dengan Usama Dagdog. Lah ini kan ada di TikTok saya. Ya. Saya dengan Usama Dagdog itu sudah seperti saudara sendiri. Gitu loh. Sayalah satu-satunya apologet yang diundang dalam pesta perkawinan putra satu-satunya. Saya. Ya. Saya selalu diberikan tempat khusus di rumah mereka. Dan Brother Usama Dagdog inilah yang memberikan saya satu apartemen khusus untuk saya. Itu. Ya. Nah. Ada lagi, mana lagi? Nah, ini waktu kami ke pelayanan di Louisiana. Ya, saya ngelewatin rumahnya si Felicia tadi. Ya. Mana lagi sih? Nah, ini dengan Al-Fadi dan Anthony Rogers. Teman-teman silahkan buka website saya. wafmgroup.online. Ya, semua foto-foto itu terbuka di sana. Gitu loh. Ini dengan guru saya, Dr. J. Smith. Ini dengan guru saya. Ya, inilah kedekatan saya dengan guru-guru saya. Ya. Dr. J. Smith. Kalian itu pemikirannya pemikiran porno semua yang ada di roomnya Reda. Nggak bisa ngelihat orang akrab. Ya. Nah ini ya orangnya ya. Ya. Saya juga nggak ngerti permasalahannya dia apa. Karena kan saya tidak setuju dengan pengajaran si Tuhannya kan. Itu yang kita bongkar. Jadi saya nggak pernah nyerang pribadinya si Blangkon. Yang kami serang itu pengajarannya, yang kami kritik itu pengajarannya. Dan saya pun mengkritik pemahaman Felicia mengenai Dwinatur Yesus, mengenai ketuhanan Yesus. Saya coba ajarkan dia mengenai Tritunggal, tapi dia selalu menolak, nggak perlu. Gue nggak perlu tahu yang begitu-begituan. Gitu loh. Ya, kira-kira itu aja sih yang mau saya sampaikan ya. Saya nggak perlu pansos ya. Saya nggak perlu pansos ya dengan siapa-siapa ya. Saya nggak perlu pansos ya dengan siapa-siapa. Satu-satunya orang yang pernah masuk TV One itu saya. Apapun kasusnya. Saya orang yang dibicarakan di TV One. Saya orang yang dibicarakan oleh Anwar Abbas. Saya orang yang dibicarakan di Kompas TV, di Suara Pembaruan, di semua surat-surat kabar Indonesia. 2 kali, bukan cuma sekali, 2 kali. Bahkan dibicarakan oleh Ade Armando ketika gosip saya mati. Sampai Ade Armando sendiri bahas. Ya. Nih.
Jadi saya tahu kalau saya ini memang sedang diserang oleh iblis. Karena saya membongkar ajaran Makanya iblis. Mami jangan makan babi pakai baca bismillah, Mi. Makan babi jangan baca bismillah, diwarain loh. Ini Mas, kita contohkan ya buat penonton, mungkin ada yang penonton nggak lihat ya. Ini aku sensor ya. Ini di room mereka ini nontonin ini gitu loh. Cewek bugil gitu loh, ngajakin orang untuk berbuat dosa, bukan menginjili, memberitakan kebenaran, tapi ngajakin orang untuk nonton bokep. Contohnya si Delina ini, seorang dokter tapi otaknya tolol dungu gitu loh. Ditambah lagi si Reda Marmun, nenek tua bodoh ini gitu. Nah, si Novita juga ada tapingannya, wow gitu kan. Berarti mereka ini suka nonton film-film kayak gini. Ini udah aku sensor ya. Iya, rum-rum birahim mereka itu. Yang kurang ajar itu. Mau sampai kapan kalian kayak gini? Iya, kalau kalian mau nonton film-film dewasa, silakan aja ke roomnya si Herder sama si ini ya. Mintain diputarin. Ya emang gini Bang. Kalau saya lihat ya, Jafri gimana? Mbak Kevi. Oke. Jadi gini teman-teman, kita tuh harus tuh pakai akal tuh jangan sekedar akal-akal tapi harus ada budinya. Jadi akal budi. Kecerdasan itu sangat penting ya. Jadi mereka ini kenapa sampai menyerang pribadi kita? Supaya mengalihkan perhatian terhadap audiens yang dimana sudah tidak lagi memperdulikan pengajaran-pengajaran, narasi-narasi yang dimulai dari bahasa frasa Yesus punya Tuhan. Makanya kalau kita semakin hari juga membahas hal-hal ini, berarti ya mereka senang sebetulnya, karena wah ini tidak apa-apa, kita pancing aja mereka marah gitu, supaya mereka jangan lagi bahas Yesus punya Tuhan, jangan lagi mereka hardik ajarannya, jadi nyerang pribadinya aja terus mereka itu. Karena bagaimana Maksudnya memang iya? gitu Kak Lia, maksudnya memang gitu. Mereka mau menghentikan Iya. pengajaran yang benar. Mereka mau menghentikan koreksi-koreksi pengajaran yang benar. Mereka nggak mau dikoreksi, makanya mereka harus menghentikan dengan cara menyerang pribadi dan segala cara fitnah apapun mereka akan pakai. Iya, karena kan mereka sudah ultimatum di Komalnya bahwa siapa yang senggol-senggol Edis, siapa yang nyerang Edis, kami yang akan maju. Lah, memangnya kita senggol pribadinya, kita ini kan kritik ajarannya. Iya kan? Jadi ya kenapa ya mereka ini malah sampai Komalnya Pak penginjil TikTok aja jadi korban buat mereka. Padahal di room sana itu sibuk menghardik ajaran-ajaran yang menyimpang. So, kamu tahu dari mana bahwa Pak Bom itu pendeta palsu? Naik kau, tunjukkan buktimu. Nggak usah bang. Jadi mereka adalah orang-orang yang tanpa dosa ya teman-teman. Felicia Scott ini orang yang tidak pernah berdosa. Pak Arben gimana? Saya bukan apologet, saya bukan nobody. Saya pun dijelek-jelekin yang gak jelas. Waduh, ini orang udah kelewatan. Saya udah kasih makan di rumah saya. Jangan kau pernah memberi, maksudnya jangan pernah kau gigit jari orang yang memberimu makan. Udah, titik. Ya. Saya bukan orang terkenal. Sekarang saya jadi terkenal. Foto saya dipajangin. Nah, loh. Dia pikir saya takut. Karena selama ini dia udah kelewatan batas. Tapi yang aku curiga sama kamu nih sebenarnya yang iya nggak tuh anjay, iya nggak tuh Ben? Iya, peang. Maksud pala lu peang. Iya, enggak. Soalnya aku isu-isunya dengernya kamu di Amrik orang sampai bilang, Kak, boleh nggak aku minta nomor telepon Edis ya kan? Ya udah aku tanya dulu ya Bang Edis kalau dikasih. Iya loh, kamu kok bisa tengkarnya sama Dewi Bulan? Ini nggak bertengkar, Bang. Nah, terus? Kan udah denger cerita versi saya gimana. Orang lagi Yang soal acara tadi.
Iya, orang lagi Ya, ya, acara ya. TikTokan sama si temen saya, ada acara Alkitab, itu pendalaman Alkitab, ada khotbah, nyanyi-nyanyi. Dia datang-datang. Orang kita lagi ngebahas 7 dosa mematikan, dia di bawah kucluk-kucluk, shalom kagak, nggak ada etikanya. Katanya apologet, katanya sekolah tinggi. Apa tuh artinya busuk? Artinya hati yang busuk. Masa lu nanya? Lu kan bukan orang India yang bahasanya India atau bahasa Belanda, bahasa apa? Masa lu kagak tahu hati yang busuk? Itu kan pertanyaan dodol gitu loh. Berarti benar ya kalau kata si Yuli ya, kalau istilahnya tuh ya, Yuli pernah bilang, kakak nanti kita meet up ya, ketemu di Jakarta. Yuli balasnya gini nih dengan sederhana, aduh jangan meet up deh, ntar yang adanya ya kebanyakan nih ya cerita-cerita, abis meet up kita berantem. Iya, ada aja yang ya istilahnya tuh pulpen jatuh aja jadi salah gitu loh, apalagi ucapan gitu loh. Ya, kalau cowok ketemu meet up ya, ngopi bareng, jarang ada ku dengar lelaki berantem sama laki-laki ini, jarang kalau udah satu ngopi bareng di real. Iya. Ya, cuma itu. Kalau perempuan ini hampir rata-rata loh di TikTok. Yang dari Medan datang ke Jakarta ketemu ya kan 2 minggu aman selepas dari pertemuan. Bulan depan 3 bulan, 4 bulan, 5, oh udah mulai. Ketemu anginnya. Kemarin lo ya, iya kan, dia gue lihat ya kan pantatnya gede banget ya kan, parfum dia nggak wangi, ada aja yang dibahas. Bang, sebenarnya saya nggak ada masalah sama dia kalau dia nggak beber-beberin, ngejelek-jelekin saya. Ini apologet sesat yang menyumpahi suaminya mampus apa. Saya nggak ada masalah. Lu mau gigit pantat PG kek, mau gigit pantatnya Jadi Reda, gue saya nggak ada nggak suara peduli. Gue nggak ada Nggak suara. peduli. Kok nggak ada suara sih? Ada. Nggak ada. Oh ada ya. Berarti apa? Sinyal. Suaranya Ada Oke. yang ngerjain aja. Saya nggak masalah bang, kalau masalah yang gitu nggak usah ini. Maksud saya nggak masalah saya. Tapi kalau orang udah mulai membeberkan di sosial media, saya dijelekin dan akun TikTok saya di screenshot, ditulis-tulis gini gitu. Saya teleponin, dia kan nantang, sini lu kalau berani katanya hubungin gue. Saya hubungin. Dianya kain-kain gak berani. Gue nggak mau Iya, tahu sampai segitunya katanya. ya. Gue di blok katanya. Kenapa katanya? Yang lu nggak usah harus tahu. Lu datang aja kagak sopan. Kalau kita ngomong lagi susah. Kalau orang NPD begitu. Mau ngomong apa? Kayak anak bayi yang nggak dikasih ini es mambo gitu. Tapi pada saat kamu telepon Dewi Bulan, kamu berpikir nggak? Dia di Amrik, gua di Amrik. Kita ini bukan pribumi di Amrik ya kan? Kalau cakar-cakaran, pahit bicara nih sampai istilah terjadi hal yang tidak diinginkan, emang siap basah-basahan kalian di Amerika sana? Kalau di sini selama kamu nggak mukul orang nggak masalah. Oh gitu. Oke. Freedom of speech terserah. Lu mau ngomong F you, F me, F apa nggak masalah. Selama kamu nggak tidak ngancam ya. mukul orang. Iya. Kalau Kalau ngancam kamu boleh. nggak Betul. selama nggak ngancam gue mau bunoy nggak apa-apa. Oke. Kalau udah keluar mulut Oh, lu gitu. ngancem nggak boleh. Saya juga tahu cara mainnya gitu loh. Oke. Saya juga tahu hukum. Karena saya sering nonton orang-orang yang bermasalah di YouTube, banyak kok saya tonton. Selama kamu nggak ngancem itu orang mau lu temboy gitu ya pakai ituan sajam nggak masalah. Selama lu nggak ngancem orang mau membunuh nggak masalah di sini. Lu mau katain dia bebek panggang kek, bebek nungging kek, mau apa lu gede kek nggak masalah di sini. Selama jangan Ya. main tangan, udah itu aja. Jadi nggak batas-batas takut. ucapan ya. Ya, sebatas ucapan ya. Jangan ada Nggak masalah. sampai- Lu, lu mau katain dia ronggeng kek, lu itu kek apa?
cobol kek, mau Tapi kalau londoria duluan kek. duluan dia nyakar kamu, kena dia ya, gitu kan? Oh iya kena dia, kena dia Oke, pukul oke. kamu. Itu namanya apa sih, attack ke orang. Itu nggak bisa sembarangan. Selama di sini lu ocehin aja. Malahan di sini bukan suara nyaring lu orang ngelihatnya. Lu suara nyaring makin orang malah ya ilah nih orang. Kita diem aja juga, kita udah menang sebenarnya, nggak usah banyak mulut gitu loh. Ya. Paling oke, gituin aja. Oke, gituin aja. Kayak kita dealing sama NPD lah, nggak usah banyak ngomong. Oke, nggak usah dikasih satisfaction. Kayak gitu. Dia ini orang Berarti maklum dari Udik baru datang ke Amerika, jadi noranya minta ampun. Dulu juga datangnya gelap, gue yakin. Nah, itu si DB itu sekarang dia udah koalisi dia sama Bom-Bom. Tapi Bom-Bom udah hancur-hancuran gara-gara dia nurunin Pak Erben. Di mata publik, gue udah salah. Ngecut, Iya, ngecut. udah salah fatal. Minus dia udah jauh-jauh. Iya, PG, itu PG, PG. gimana Mel? Itu ada typingan, coba baca itu. Itu siapa sih ini namanya? Yuli Reda sama tidak beres. Coba baca. Siapa sih itu? Gigi Naik Yuli. aja ajukan. Pit, kau di akunku yang ini enggak, Pit? Siapa sih? Siapa? Yuli Siapa? kan Atas nama siapa? Si Martin itu. nggak kelihatan namanya saya. Siapa namanya? Martin. Yuli kan otak separuh enak. Udah aja di blok lu. aja, nggak usah banyak ini, diemin aja di blok Abaikan aja. aja typingan kayak gitu, abaikan aja semasih ya. Nanti juga capek sendiri kok dia ngetik kan. Itu cuma kalimat, ketikan, cuma jari. Iya, Pak. Ya, kembali lagi ke topik ya. Jangan-jangan itu accountnya si Dewi Dubur itu. Oh, saya Dewi nggak peduli. Dubur- Tadi kan Bom-Bom di bawah nyimak, ku maki-maki dia. Itu ada Abi, ya kan? Bukan ku tidak menghormati Abi Saipudin di atas. Tidak, Abi pun mendiamkan saya karena dia tahu karakter gue edan gila. Mau kau tersinggung, mau kau poinkan aku ke undang-undang IT, silakan, action. Ya, itu aja. Orang waktu itu kan dia bilang gini, iya tuh si Saifuddin Ibrahim, bininya mana mau ke sini, dia harus kerja gini-gini, mendingan di Indonesia jadi nyonya. Taunya kan cuma sandiwara, akhirnya sekeluarga ke sini, ya nggak? Lu mau aja Ya. ketipu, goblok. Itulah Ya. si Dewi Oke, Bulut. kembali lagi ke topik yang Mulut permasalahan itu ya, yang di poin itu ya, banyak itu publik menilai jatuhnya Bom-Bom di situ. Iya. Dan nggak perlu dibaperkan ya Pak Erben ya, keadaan begitu. Kalau mentalnya Pak Erben memang debaters, dia orangnya nggak baper diturunin. Iya, tapi dia sudah bisa Enggak. mencangkupi di mana kedudukannya tentang poin, karena tanpa dia record, publik sudah merecord. Mata-mata dari reporter YouTube itu sudah aktif semua, udah deadline. Pinter. Iya. Jadi dia sendiri yang menciptakan kebodohannya tampil di publik, Bom-Bom sendiri gitu loh. Ngomongnya juga kasar. Masa pendeta ngomongnya kasar begitu sih? Mending PG yang jadi pendeta, benar nggak? Iya, nggak usah, maksudnya PG aja kayak pendeta. Maksudnya normal lah, kalau lu kasar, lu bukan pendeta, ya nggak usah nuntut-nuntut gue gitu loh. Gue bukan apologet, jadi nggak usah lu tuntut jadi perfect. Orang yang perfect udah di crucified 2000 tahun yang lalu. Udah selesai. Memang benar, the only perfect human being ya Jesus Christ, udah. Nobody else. Ya. Itu udah di crucified. Jadi lu jangan tutut gue jadi Jesus, gue bukan Jesus. Udah titik, period. Ya Padahal kan? dengan diamnya Bang Erben waktu itu aja, sebenarnya dalam hati kecil Bang Erben tuh udah ngetawain Bom-Bom tanpa harus dia pukul. Bom-Bom sudah mukul diri dia sendiri gitu. Iya. Iya. Kita tuh dari upbringing kita,
Bukan karena apa. Terima kasih untuk peringatannya, Pak Erben. Tapi kita harus ada juga hal-hal yang orang yang melakukan ada porsinya masing-masing. Ada sebagai polisi, ada sebagai detektif di sini, ada sebagai pengajar, ada sebagai pencelik, kayak Edis pencelik dia, kayak gitu. Kalau saya sih, kalau nggak sesuai ya saya juga nggak setuju, tapi saya nggak berkoar-koar. Tapi karena dia udah kelewatan, ya udah selesain aja biar semua orang tahu, biar terang benderang siapa si Dewi Bulan itu. Nama Dewi Bulan kecakepan, orang namanya Suniti kok peniti noh. Ngaku-ngaku Linsi apa, namanya nama orang kampung begitu. Makanya Le Erben, jadi ada pemikiran di mana beberapa pihak, beberapa pendeta ini nimbrung ke bom-bom saat ini. Iya. Entah terlepas dari memanfaatkan keadaan dalam sebuah kisruhnya tentang permasalahannya dia, saya nggak tahu. Tapi ya mindset publik akan menyatakan di mana herder tidak mundur, si bom-bom pun semakin besar kepala. Itu loh, Le. Kita nggak usah dikasih tahu juga kalau memang kita di dalam Tuhan, kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan kita punya nalar untuk menentukan mana yang benar apa bohong. Ya, kalau kita memang sudah dekat di dalam Tuhan. Nih, satu hal, orang baik belum tentu betul. Orang betul itu pasti baik. Udah, simple. Ya. Ya mungkin Le, ada yang ingin disampaikan Le untuk nyikapin tentang poin-poin yang udah disampaikan. Ya kalau aku kan selalu menyuarakan mari ceritakan Injil gitu kan. Ya kalau ada orang-orang yang punya sikap yang buruk ya berubahlah. Karena gini ya, semua sikap yang buruk itu kan akan masuk pada seleksi alat, tidak akan bertahan lama. Cuman Pak Erben harus tahu kalau dia tuh punya suatu penyakit yang dinamakan NPD karena dia masa kecilnya trauma. Jadi dia punya traumatic experience ketika kecil. Kalau Pak Erben tahu itu suatu penyakit, dia tuh nggak punya empati sama sekali. Siapa? Dewi Bulan? Oh. Dia tuh empatinya nggak ada. Contohnya, saya berusaha untuk kejar dia, ngomong apa salah saya gitu loh. Kamu nggak datang, nggak sopan di Komal itu. Kenapa saya harus divandalisme ini saya, TikTok saya? Itu kan kelakuan anak kecil yang nggak pantas gitu loh. Karena dia masa kecilnya traumatis. Kepahitan itu orang. Hanya Tuhan yang bisa tampol hajar dia sekarang. Udah, tapi dia pernah lo ngucapin, tapi pernah lo si Dewi itu ngucap ya kan, PG kan Katolik. Udah nggak usah dipanggil Dewi, nama aslinya Suniti, panggil aja Suniti. Nah, Suniti, ya kan, iya dia pernah bilang ya kan, PG kan Katolik, ngapain dia harus gabung-gabung ke sana ini itu ya kan? Nggak masalah. Anjay, iya. Nggak masalah. Lari ke Denom, Katolik, iya. mau apa? Stres gue bilang ya. Aku bilang sekelas Romo aja udah geleng-geleng kepala di TikTok ini ya kan, mau nyeramahin gua. Gak masalah, kamu mau Katolik kek, yang penting kamu fondasinya Tritunggal, itu kan masalah ritual. Iya, sih nggak itu kan masalah. Ritual ya kan. Makanya aku ledekin dia, mungkin iya, makanya aku ledekin dia. Mungkin si betina itu, si DB itu ya, dia pengen belajar soal ekaristi kali. Saya juga dulu Katolik, cuma saya nggak suka ritualnya, ngantuk, saya jatuh tidur terus. Akhirnya saya udahlah, enggak lah. Saya bilang saya suka yang ini, yang lebih karismatik lah. Semua juga dijadiin bahan omongan buat dia. Orang karismatik inilah, duitnya banyak, kata gini-gini gitu. Maksudnya
gereja yang ininya soal uang. Hei, kalau pengikutnya Sedangkan diberkati aku aja, kenapa tidak? Lo iya. nggak usah sirik lah, ya nggak? Sedangkan aku aja, adabku aja berteman sama siapa aja ya kan, kecuali gua ogah berteman sama kadrun, intinya gitu aja. Kalau kadrunnya juga nggak terlalu fanatik sih, saya nggak masalah ya, gitu loh. Kan ada yang enggak, mereka juga jadi kadrun karena kepaksa. Kalau enggak dibunoy, kalau pindah-pindah. Saya nggak masalah sih selama dia masih ini menghormati ya kan, kayak gitu. Ya itu aja Pak Erben, kalau belum tahu keadaannya si Suniti itu, Suniti Dewi Bulus, itu karena dia jahat, karena punya penyakit jiwa, kejiwaannya sakit itu orang. Kalau dia nggak sakit, kenapa dia tuh tadi bawain firman foto saya dipampangin? Dia pikir saya takut kali, saya nggak takut, gitu loh. Selama saya nggak ngacak muka lu sih, yang jelek juga muka lu itu, nggak masalah, saya nggak takut saya, ya kan? Kita juga harus tahu, boleh katanya di Alkitab tampar pipi kanan kasih kiri, bukan berarti secara fisikal lu boleh tampar saya, bukan itu. Berarti kita memaafkan tetap, tapi kita kasih ini kesempatan untuk dia bertobat, meminta maaf. Pintu saya masih terbuka sampai hari ini. Ya. Saya cuma bilang, sebelum kau berapa langkah ke liang kubur, bertobatlah, iya kan? Kita lihat ini dia berapa lama dia, karena saya selama ini bukan penglihatan, tapi saya dikasih tahu seseorang, misalnya ada teman saya itu ya, ini orang nggak bakal lama, saya tahu. Walaupun saya nggak tahu penyakitnya apa. 6 bulan kemudian meninggal. Itu orang. Tuhan udah kasih tahu, dia nggak bakal lama. Cuman itu doang. Saya cuma bilang begini, sebelum kau berapa langkah ke liang kubur, bertobatlah. Jangan semua orang lu jahatin gitu loh. Kesatu, saya bukan siapa-siapa. Kenapa saya juga diseret-seret? Kak Reda juga dijelek-jelekin. Fadilah Hafiz dijelek-jelekin. Semuanya. Sakdia dijelekin. Lina Wijaya Iya. dijelekin. Semua. Iya, semuanya disenggol. Edis Iya. TV dijelekin. Itu masuk di kuping saya. Saya pernah kenal dia selama 5 bulan. Ya. Saya tahu tinggal di mana dia. Saya tahu bekas suaminya masih tinggal serumah sekarang. Saya tahu dia tuh, saya yakin kawin sama si kakek itu pengen dikawinin biar dapat rumahnya. Pastilah, itu orang kakeknya udah tua kok. Pura-pura cinta buat terasi. Terus terang aja, gue bilangin tuh ya, Dewi Bulus, lu mah munafik lu. Itu aja Pak Erben. Jadi jangan menilai, oh kita harus ini sebagai, iya kita mengasihi, tapi kita jangan biarkan dia menginjak-injak kita juga. Kita harus tegas, ya kan? Ini juga merusak yang lain juga. Edis TV aja juga disenggol-senggol. Apa urusannya sama elu gitu loh? Lu kasih makan Edis TV juga kagak. Kalau lu ngasih makan sih ngoceh-ngoceh. Enggak. Maksudnya walaupun kita memberi makan seseorang harus tulus juga lah. Nggak usah lu kontrol orang itu. Seperti kita kasih makan anak kita, masa kita harus kontrol dia, kamu harus jadi apa? Nggak bisa juga. Iya. Makanya anaknya juga nggak jelas, anak si Dewi Bulus. Dia lebih pilih pacarnya daripada emaknya. Wow. Tuh, Axel katanya parah betul ternyata si Dewi Bulus katanya. Nah, lu baru tahu kan? Ngerusak gitu. Nggak usah bawa-bawa Tuhan lah kalau lu mau jadi orang pecundang. Jadi orang biasa aja. Lu lebih buruk dari ateis, terus terang saja ya, kalau saya bilang. Ateis masih punya moral.
Jeleknya ateis nggak percaya Tuhan, itu doang. Tapi kalau as far as moral, mereka lebih punya moral menghormati orang lain. Itulah bedanya ateis sama orang yang beragama. Jangan menjadi orang sok beragama tapi kelakuan buruk, lebih buruk dari seorang ateis. Itu bedanya. Saya pun punya teman orang ateis. Saya lebih menghargai orang ateis kadang daripada model-model Dewi Bulut. Mau mengadu ini, apa namanya, kalau mau berargumen sama saya beli argumen Anda. Apakah argumen yang kamu mau argumenkan itu sesuai dengan kelakuanmu? Enggak deh gitu. Oke, teman-teman sudah dengar sendiri. Nah, inilah kelakuan-kelakuan dari mereka, teman-teman. Dan saya berharap video-video ini bisa dibantu share agar makin banyak orang-orang Kristen yang menonton, terutama orang-orang Kristen yang mulai terjangkit virus Islamophobia. Saya berharap mereka melihat sendiri bagaimana kelakuan pemuka agama mereka, sehingga mereka bisa stop memfitnah agama Islam. Jangan dikit-dikit kamu bilang, oh Islam tuh yang kasar dan sebagainya. Kamu lihat kelakuan mereka. Alhamdulillah ya, apologet Islam, walaupun mungkin ada sedikit gesekan, tapi kita nggak mengumbar seperti mereka, apalagi sampai membongkar aib. Dan itu berjilid-jilid, teman-teman, bukan sekali ngomong selesai, lampiaskan kemarahan, enggak, berjilid-jilid. Ini menjadi dendam yang berkepanjangan. Kenapa bisa jadi dendam? Karena memang tidak ada damai di hati mereka. Beda dengan kita, teman-teman. Kita kalau sudah ribut dengan sesama muslim, di saat sholat, pasti Allah tegur. Ada rasa nggak enak. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan ini, kita diwajibkan ya, untuk memaafkan. Untuk saling meminta maaf. Beda dengan mereka. Nggak ada rasa bersalahnya. Nggak peduli, walaupun dia sudah membongkar aib saudaranya, dia nggak peduli. Polikardus yang lain hancur hidupnya karena dia gitu kan. Nah, kayak Edis itu. Istrinya sekarang nangis, teman-teman. Istrinya nangis. Yang pertama, istrinya nggak bisa ke Amerika, sedih. Terus yang kedua, gara-gara dibongkar oleh Polikardus bahwa Edis melakukan amsal di Amerika, ada perempuan lain yang sudah menjadi teman tidur Edis, itu membuat istri Edis yang ada di Indonesia sekarang nangis. Saya nggak tahu anaknya gimana ya. Bisa jadi anaknya lebih sedih lagi. Dibully di sekolah gitu kan. Dibilang bapaknya rupanya pezina. Walaupun anaknya mungkin sekolah di sekolah mayoritas Kristen. Tapi di kacamata orang Kristen pun ya bapaknya juga bejat kan. Bapaknya juga nggak benar. Ngaku-ngaku apologet Kristen tapi kok kelakuan gini. Kok ajaran ngawur. Itu terjadi. Dan kalian bisa lihat nih, Dewi Monyong ini ya, yang sekarang menjadi penyokong utama Pak Bom-Bom. Apalagi memang Pak Bom-Bom butuh nih. Kalau nggak dapat header minimal tikus gitu kan. Nah ini tikus yang bunyinya nyaring nih. Si Lindsay nih. Dan terbukti dia membuat dampak kepada pengikut-pengikut Edis sehingga pengikut Edis mulai pusing untuk menghadapi tikus satu ini gitu kan. Apalagi tikus satu ini punya jaringan yang nggak kalah besar dengan Sofiatul. Kita ingat Sofiatul selalu memamerkan, menyombongkan diri. Di belakang saya ada organisasi besar yang nggak boleh saya sebut namanya. Tapi pengaruhnya gede, uangnya dahsyat, uangnya banyak, bisa bayar apapun yang kalian minta. Yang penting hujat Islam, hancurkan Islam kan gitu. Dan Dewi Monyong nggak kalah juga teman-teman. Jaringan Dewi Monyong juga ngeri kan. Dia sama Jay Smith dekat. Ya. Dengan David Wood dekat juga. Dengan penghujat-penghujat internasional semua dekat teman-teman. Dan mereka tuh dibiayai. Penghujat-penghujat internasional tuh mau terbang kemanapun pesawat pribadi. Disiapkan untuk mereka. Yang penting hujat Islam. Ke negara manapun mereka ditugaskan, yang penting hujat Islam. Ini dahsyatnya
Dahsyatnya ajaran ini teman-teman, yang memang menitik beratkan untuk menghujat keyakinan orang lain. Ya, inilah sadisnya mereka teman-teman. Ini sadisnya mereka. Dan saya berharap video seperti ini kita bantu sebarkan supaya orang-orang Kristen juga sadar gitu bahwa yang memulai ini semua ya Polycarpus. Muslim itu cuma mereaksi. Muslim itu cuma membela imannya yang dihina. Kami cuma meluruskan fitnah-fitnahan yang terus kalian buat. Jadi bedakan dulu ya standing posisinya. Dan sekali lagi teman-teman, lewat video tadi, perseteruan antara dua betina ini, yang sebenarnya dua-duanya dianggap sebagai kakak besar ya. Apalagi nanti Sofiatul juga ikutan nih, karena sampai detik ini Sofiatul belum berani untuk menyerang yang namanya Lindsay ini. Padahal ya, Lindsay dari kemarin udah beberapa kali bongkar-bongkar dia. Saya nggak tahu kenapa begitu takut. Tapi ini menarik, karena kalau Lindsay sudah bongkar-bongkaran, ya Sofiatul tuh akan ditelanjangi tentunya. Ditelanjangi habis-habisan ya. Nah ini akan tambah seru tentunya. Dan bagi teman-teman, supaya tidak ketinggalan, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng channel ini ya. Dan sedikit pengumuman juga teman-teman, di tanggal 22 nanti, kita akan mengadakan debat diskusi lintas iman Islam Kristen antara Ustadz Dio Pratama dan Kang Chan melawan Pendeta Kriston, Pendeta Peter, dan Pendeta Rahmat. 3 lawan 2 teman-teman. Tapi tenang aja, mau 10 lawan 1 pun tidak mungkin apologet Islam goyang. Ya. Walaupun lawannya S3 lah, STL lah, S apapun lah. Dan debat ini akan diadakan di Jakarta teman-teman. Lebih tepatnya di Head Office H3 Jakarta Pusat. Bagi yang mau hadir, tempatnya terbatas, dapat menghubungi WA 0813 6480 1520. Begitu juga yang mau support agar diskusi ini bisa berjalan lancar, dapat melalui nomor Bank BSI 715 860 6245 ya. Sumbangan kalian sangat berarti, apalagi penyelenggara atau yang membuat diskusi ini hanya saya sendiri, tanpa bantuan teman yang lain, tanpa organisasi ataupun yayasan yang menaungi ya. Ini murni saya yang ya membackup semua sendiri teman-teman. Ini pun lantaran saya lihat penting untuk kita buat di tengah diskusi-diskusi online yang makin hari makin panas ini, agar bisa menunjukkan kepada publik, para penonton, bagaimana diskusi akademis, bagaimana diskusi offline itu bisa terjadi. Dan kita bukan hanya akan berhenti di sini. Bulan 4 kita akan lanjut debat offline, di mana dari perwakilan Muslim ya, kita akan hadirkan Ustadz Yusuf PI yang sedang naik daun juga di TikTok. Dan untuk lawannya kita masih menunggu nih. Menunggu. Apakah ada yang sanggup dan berani kan gitu. Untuk masalah yang cadangan-cadangannya sudah ada sih. Tapi kita utamakan yang namanya lumayan-lumayan dulu lah. Oke. Dan bagi teman-teman sekali lagi, memasuki bulan Ramadan ini jangan lupa di stok minuman terbaik dan segar. Apalagi kalau bukan mau di madu ya teman-teman. Selain segar, tapi juga menyehatkan. Madu alami. Oke, sekian dari saya teman-teman. Karena lemas juga hari ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.